Jelang pemilu 2024, eskalasi politik nasional mulai menghangat. Terkait hal itu, kader Partai Nasdem Anak Agung Ngurah Gede Widiada yang akrab disapa Gung Widiada berharap agar keakraban antar kader partai politik dan antara sesama masyarakat dapat tetap dijaga di tengah kontestasi jelang pemilu 2024. Gung Widiada yang juga Ketua Bapilu DPW Partai Nasdem Bali ini juga berharap para elit politik agar bisa memberikan keteladanan, menunjukkan wajah politik dan pesta demokrasi yang penuh kegembiraan, penuh sukacita, bukan penuh keresahan, ketegangan, ketakutan, bahkan menyeramkan. Jangan sampai suasana politik dan pesta demokrasi seperti horor. Anggota DPRD Kota Denpasar yang juga Panglingsir Puri Peguyangan itu juga berharap lembaga kultural di Bali seperti Desa Adat, STT, Banjar-Banjar, Puri-Puri yang jangan sampai terjebak oleh mainstream politik. Lembaga kultural itu harus bisa memberikan pengayoman kepada modal sosial yang ada di masing-masing wilayahnya. Masyarakat juga harus disadarkan bahwa perbedaan politik bukan harus memecah belah keakraban antar warga. Ya, sebagai kader Partai Nasdem, ya tentu yang diberikan mandat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemilu, tahun pemilu 2024 ini kami merasakan suasana agak lain daripada proses pemilu yang kita alami selama ini. Saya mengikuti pemilu dan duduk di Dewan Kota. Ada suasana situasi politik yang sangat dinamis. Kedinamisan suasana ini tentu karena mungkin perubahan masyarakat dan juga aktivitas yang akan ikut berpemilu ini adalah lebih banyak di generasi yang berusia 40 tahun ke bawah, jumlah pemilih yang lebih besar, tentu dengan sarana prasarana kemajuan teknologi yang terjadi. Tentu kami mengajak semua tokoh-tokoh partai, ya lintas partai yang ada di Bali, kita harus sering berkomunikasi dan bersilaturahmi sehingga kita mampu menunjukkan suasana kondusif, ya tetap akrab di tengah suasana kita akan memasuki tahun politik. Dan tentu kita tidak ingin kembali mengalami suasana trauma politik akibat perkembangan politik yang menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Karena kita pernah mengalami situasi itu menurut Profesor Bagus. Kenapa masyarakat Bali partisipasi politiknya itu sangat fatalis begitu, tidak terlalu sebagaimana teman-teman kita di wilayah lain, itu karena trauma politik 65 itu. Tetapi perjalanan reformasi dan perjalanan perpolitikan kita pasca Presiden Soeharto lengser, tentu kita sudah banyak mendapatkan pengalaman yang kita rasakan baik dan buruknya. Tetapi dalam suasana yang begitu cepat, kita jangan sampai lupa akan hal-hal yang kita alami kemarin, sehingga kita karena egaliter dan demokratisasi yang kita ingin wujudkan bagi masyarakat Bali, sehingga kita terjebak dalam suasana ya menyikapi situasi eskalasi politik yang ini dengan mengujarkan kebencian terhadap situasi politik dan suasana politik dan lain sebagainya. Ya, oleh karena itu saya mengharap, ya tentu saya sebagai orang Puri, ya sebagai kader partai ingin menunjukkan ya perilaku yang politik yang terbaik untuk bersama-sama membangun kondisivitas politik yang ada di Bali. Kita sehangat apapun eskalasi politik yang terjadi di Jakarta, mari kita di Bali ini tetap menjaga keamanan dan kenyamanan atau kondusivitas iklim politik yang terjadi di wilayah Pulau Dewata yang kita cintai ini. Karena bagaimanapun juga Bali ini potensinya adalah daerah tujuan wisata. Turis itu akan datang kalau suasananya nyaman dan aman. Dan tentu kalau suasananya panas dan ya apalagi kita memasuki nanti tahun pemilu yang bisa menyebabkan terjadinya ya karena ada suasana stigma politik identitas. Hal-hal seperti ini dibutuhkan ya kecerdasan dan kedewasaan masyarakat Bali dan tokoh-tokoh masyarakat Bali. Oleh karena itu ya klien Banjar, Desa Adat, tokoh Puri, tokoh-tokoh masyarakat semua pihak lah yang menjadi tokoh masyarakat yang membangun modal sosial dan modal kultural masyarakat Bali untuk itu menjaga. Biarkanlah demokrasi itu berjalan dengan suasana yang akrab, menghargai perbedaan yang ada, sehingga
siapapun nanti yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat, ya kita tetap bersaudara, kita tidak terpecah, jangan sampai ada banjar pecah, suasana antar kita sebagai tokoh partai, ya kebatinan kita tidak enak dengan memasuki suasana politik di 2024 ini. Karena ini semua ya kita harus sadar, ini kemajuan teknologi salah satu pemicu orang bicara apa aja bisa dengan gampang dan mudah gitu. Tapi bagaimanapun kita di Bali ini memiliki etika dan ya cara-cara berkomunikasi yang baik, sehingga ya kalau kita tidak suka dengan pimpinan kita ya jangan menghujat lah. Kita tidak suka sama gubernur, sama wali kota, sama bupati dan lain sebagainya, kita tidak perlu saling menghujat lah. Atau sesama kader partai di dalam berkompetisi membawakan misinya masing-masing, karena semua partai ya pasti ingin mendapatkan suara dengan model pemilu yang mengedepankan elektoral, ya tentu mendapatkan kursi yang lebih banyak, kan begitu. Tapi itu semua ya karena itu kan semua karena rakyat kita. Saya yakini rakyat masyarakat Bali ini masyarakat yang cerdas, dia tahu menentukan pilihannya. Partai Nasdem sebagai salah satu kekuatan politik yang ada di Bali, sesuai dengan arahan Ketua Umum, kita disarankan untuk memahami kondisi lokalitas dengan ya bagaimana kita menyikapi keputusan partai yang sudah menjadi perintah partai dengan hati-hati. Kita tetap berorientasi kepada politik kebangsaan. Kita ingin memperkokoh rasa persaudaraan di antara keragaman yang ada di Bali ini, untuk ya jangan sampai ya karena stigma politik yang kadang-kadang kita saling terjebak untuk saling menimbulkan rasa fanatik yang berlebihan. Nah, ini tidak diinginkan oleh Ketua Umum. Nah, kalau karena itu Bali ini bergejolak, tentu ya lebih bagus ya kita tidak akan melakukan perlawanan begitu. Tetapi bagaimanapun juga ya kami sebagai kader partai, kami harus melaksanakan perintah partai sebagaimana yang telah diputuskan dari DPP begitu. Oleh karena itu saya mengajak semua pihak, mari kita saling menjaga komunikasi, keakraban satu dengan yang lainnya. Apalagi rekrutmen caleg sudah dilaksanakan oleh masing-masing partai. Pasti ada kader partai satu dengan partai lainnya akan berpindah. Jangan sampai ini ya memperpanas suasana. Dan tentu apapun itu, urusan politik adalah urusan personal, ada urusan pribadi. Beliau tokoh-tokoh itu mau masuk di partai awalnya atau dia pindah ke partai lain, itu adalah hak daripada kader-kader partai begitu. Melihat perkembangan dinamika yang sangat dinamis. Bali 1 mengabarkan.